Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Joko Purnomo selaku dosen manajemen konflik dan strategik dan teman-teman semua yang berbahagia. Selanjutnya di sini kami dari kelompok 7 yaitu beranggotakan saya sendiri Mukharifah Fauziati dan teman saya yaitu Mas Zainul, Mbak Rita dan Mbak Pipit. Mohon maaf sebelumnya karena terjadi miskomunikasi sehingga baru bisa melaksanakan presentasi pada hari ini. Baiklah, di dalam kelompok kami akan membahas tema yang berjudul model konseptual manajemen konflik. Di antaranya, di dalam poin-poinnya akan dijelaskan yang pertama yaitu model integratif dalam manajemen konflik. Pengertiannya adalah model integratif manajemen konflik adalah upaya untuk mewujudkan proses penyelesaian terpadu sehingga proses ini menghemat waktu, tenaga, anggaran maupun sumber daya yang ada yang diperkirakan dibutuhkan dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Konflik sendiri merupakan suatu kondisi tidak menyenangkan yang terjadi sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tidak bisa menerima kesalahan satu sama lain merupakan sumber yang dapat menyebabkan konflik. Tidak jauh beda dari pertengkaran, konflik sering dipahami sebagai suatu hal yang negatif yang berpengaruh pada perselisihan individu maupun kelompok. Oleh karena itu, maka model manajemen tersebut sangat berguna diterapkan. Yang selanjutnya adalah manajemen konflik organisasi dengan model integratif memiliki 4 poin. Yang pertama adalah dasar pemikiran. Organisasi yang dinamis membutuhkan konflik pada tingkat yang optimal guna meningkatkan pemahaman terhadap masalah-masalah yang muncul dari setiap aktivitas pekerjaan yang ada. Organisasi pendidikan maupun lembaga pelatihan merupakan bentuk organisasi kerja, di mana individu-individu saling berinteraksi dan bekerja sama guna memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai tujuan dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat, pertentangan maupun perselisihan guna memanfaatkan sumber daya yang terbatas berkenaan dengan tujuan ataupun perbedaan persepsi dan nilai-nilai pribadi. Berikut merupakan dasar pemikiran dari manajemen konflik organisasi dengan model integratif. Yang kedua, dampak yang diharapkan dari adanya manajemen konflik organisasi dengan model integratif yaitu maka konflik yang terjadi diharapkan dapat berdampak positif atau fungsional, sekalipun dimungkinkan muncul pengaruh negatif atau disfungsional bagi kelangsungan organisasi. Dampak positif tersebut diharapkan sebagai berikut, yaitu dari segi positif dari konflik adalah meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pendapat orang lain, mencari pemecahan masalah bersama, orientasi pada tugas, mempersatukan para anggota organisasi, dan kemungkinan ditemukan cara memperbaiki kinerja dalam organisasi tersebut. Juga dapat memaksimalkan kerja, mengadakan perubahan, penyesuaian terhadap perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat, serta mengadakan evaluasi kerja. Jadi timbulnya dari konflik dalam organisasi tadi ya, dampak yang diharapkan itu dapat bisa mengevaluasi kerja yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi sumber-sumber konflik. Penyebab konflik yang bersumber dari dalam organisasi adalah keterbatasan sumber daya organisasi. Misalnya, kegagalan komunikasi, perbedaan sifat, nilai-nilai dan persepsi, saling ketergantungan tugas. Hal tersebut adalah dari sumber-sumber konflik.
Tidak semua kebutuhan terpenuhi sehingga sering menimbulkan persaingan dan pertentangan antar unit kerja untuk mengalokasikan atau memanfaatkan sumber daya yang terbatas bagi pencapaian sasaran-sasaran organisasi. Kegagalan komunikasi dikarenakan proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara baik. Pesan sulit dipahami oleh bawahan karena perbedaan pengetahuan, kebutuhan, dan nilai-nilai yang diyakini masing-masing pihak. Selanjutnya adalah manajemen konflik dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Jadi poin yang keempat ini yaitu dengan adanya konflik sehingga dapat melaksanakan evaluasi dan akhirnya meningkatkan produktivitas dalam organisasi. Manajemen konflik meliputi kegiatan-kegiatan menstimulasi konflik, mengurangi atau menurunkan konflik, dan mengendalikan konflik. Menstimulasi konflik dapat berupa dilakukan dengan memberikan penghargaan prestasi, mengadakan evaluasi kinerja tersebut secara terpadu, memotivasi karyawan, mengubah sistem penggajian, menetapkan standar kinerja. Kinerja berhubungan dengan 3 aspek pokok, yaitu perilaku, hasil, dan efektivitas organisasi. Aspek perilaku menunjuk pada usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan tertentu, dan perilaku individu memberikan hasil terhadap kinerja. Hasilnya bisa objektif dan bisa subjektif. Aspek hasil menunjuk pada efektivitas perilaku, sehingga efektivitas organisasi menunjuk pada hasil kinerja organisasi yang menekankan pada proses. Dari aspek psikologis, kinerja dapat dikatakan sebagai tingkah laku kerja seseorang yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Jadi itu tadi beberapa poin tentang model integratif manajemen konflik. Jadi tidak semua konflik berdampak negatif, justru dengan adanya konflik bisa mengevaluasi dari pekerjaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan sehingga kita bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk poin yang kedua akan disambung oleh Mbak Pipit. Baik, materi yang selanjutnya yaitu model stimulasi konflik organisasi. Konflik itu tidak selalu nampak di permukaan, bahkan seringkali konflik tidak muncul dalam aktivitas organisasi. Maka pada saat konflik di tingkat yang sangat rendah, intensitas konflik pada taraf rendah biasanya dicirikan oleh motivasi kerja rendah, muncul sikap apatis, hasil tidak maksimal, kegiatan yang dilaksanakan sekedar melaksanakan tugas, target tidak tercapai, dan bahkan masing-masing anggota saling bertoleransi terhadap kesalahan yang terjadi. Menyikapi hal ini, diperlukan tindakan untuk membangkitkan inisiatif dan kreativitas anggota. Maka, pilihan pendekatan manajemen konflik yang sesuai adalah model simulasi konflik organisasi. Penyebab terjadinya konflik pada setiap organisasi itu berbeda-beda, bergantung pada tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang terlibat, dan kompleksitas desain organisasi yang ditetapkan. Namun demikian, secara umum, konflik disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Konflik yang terjadi dapat berakibat fungsional dan disfungsional. Konflik fungsional adalah perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal metode untuk mencapai tujuan yang dapat menguntungkan organisasi. Akibat-akibat fungsional dari konflik mengarah pada perilaku positif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga pimpinan berperan mengarahkan konflik agar tetap fungsional. Akibat disfungsional mengarah pada perilaku yang dapat menghambat atau merintangi pencapaian tujuan karena satuan-satuan kerja terlalu lambat dalam melaksanakan pekerjaan karena tingkat konflik rendah. Materi selanjutnya yaitu model pengurangan konflik organisasi. Apabila intensitas konflik tinggi dan menjurus pada tindakan atau usaha merintangi pencapaian tujuan organisasi, maka pendekatan yang digunakan adalah model pengurangan konflik.
Akibat yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut dapat mengarah kepada disfungsional konflik. Karena itu langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menggabungkan unit yang terlibat konflik, mengadakan kegiatan bersama, mutasi atau rotasi jabatan, menerapkan peraturan baru, menghadapkan tantangan baru kepada dua pihak yang konflik, dan memfungsikan peran integrator atau pihak ketiga. Penggabungan unit yang konflik dilakukan agar kedua pihak memulai tugas baru yang menjadi tanggung jawab bersama. Dalam menjalankan tugas, diharapkan terjalin komunikasi dan hubungan kerja yang harmonis. Kebijakan mutasi atau rotasi jabatan diperlukan apabila performansi kerja individu tidak bisa berkembang, sedangkan kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan dalam produksi dan layanan jasa sedang konflik. Menghadapkan pada tantangan baru merupakan salah satu cara untuk menurunkan konflik. Dengan adanya tantangan baru yang dihadapi oleh organisasi, maka semua pihak akan beralih konsentrasi pada penyelamatan organisasi, sehingga melupakan kepentingan kelompok dan mengalihkan pikiran pada tantangan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke alternatif model manajemen konflik yang inovatif. Pengembangan sebuah model pengelolaan konflik merupakan sebuah hasil interpretasi dan rekonstruksi berdasarkan data empiris serta kajian teoristik ataupun dalam sebuah penelitian. Alternatif model manajemen konflik yang inovatif didasari oleh sebuah pemikiran bahwa konflik itu merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat dihindari dalam sebuah aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Lantas sebuah keberadaan konflik sebagai indikasi tumbuhnya sebuah dinamika individu ataupun kelompok yang saling berkompetensi untuk meraih sebuah prestasi. Kompetisi ini antara sebuah individu ataupun kelompok kemudian dikategorikan sebagai bentuk konflik yang fungsional jika memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kelangsungan dari sebuah organisasi tersebut. Kemudian konflik dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama dari faktor internal dan eksternal. Apabila kita mengacu dalam sebuah organisasi, langsung dari faktor internal yang mempengaruhi konflik antara lain keterbatasan sumber daya organisasi, saling ketergantungan pekerjaan, tidak berfungsinya sebuah sistem kontrol, dan adanya kekaburan dalam bidang tugas tersebut. Sedangkan dari faktor eksternal yang menimbulkan sebuah konflik yaitu perkembangan iptek, kemudian regulasi dan kebijakan pemerintah. Kemudian peningkatan kebutuhan masyarakat akan muncul kompetitor baru ataupun keadaan politik dan keadaan ataupun sebuah kenyamanan dalam negeri. Konflik yang muncul meliputi beberapa kepentingan PK. Kemudian dampak dari sebuah konflik bersifat positif yaitu sikap, kompetisi, dan kreativitas kerja. Dinamika sebuah kelompok usaha mencari ataupun memecahkan sebuah masalah, dan motivasi dalam kerja ataupun motivasi kerja. Maka pendekatan manajemen konflik yang sesuai adalah resolusi konflik. Resolusi konflik di sini adalah dapat dilakukan dengan cara menetapkan aturan kompetisi, kemudian menetapkan sistem evaluasi
dan imbalan. Kemudian selanjutnya pemecahan masalah bersama melalui sebuah musyawarah ataupun perundingan, kemudian kompromi ataupun konfrontasi. Nah, maksudnya di sini ketika kita berada di dalam sebuah organisasi, alangkah baiknya ketika itu di sebuah organisasi ada sebuah masalah, lebih baik kita menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Apabila kita hanya berpikir secara subjektif, maka sebuah permasalahan tersebut tidak akan dapat terpecahkan tanpa adanya sebuah musyawarah. Prosedur implementasi model manajemen konflik. Prosedur implementasi model hipotetik manajemen konflik dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu asumsi model. Model hipotetik manajemen konflik dirancang untuk mengoptimalkan konflik agar tetap fungsional sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produk melalui kegiatan identifikasi masalah, penentuan metode atau pendekatan, dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan manajemen konflik. Model hipotetik manajemen konflik merupakan model konseptual yang dirumuskan, yang dideskripsikan berdasarkan kondisi nyata, intuisi, pendidikan, dan pelatihan yang tidak terlepas dari persoalan konflik yang dapat menyebabkan kinerja anggota dan produktivitas organisasi. Keberhasilan penerapan model hipotetik manajemen konflik bergantung pada ketepatan dalam mengidentifikasi sumber-sumber konflik dan pemilihan pendekatan manajemen konflik. Oleh karena itu, dirumuskan prosedur implementasi model hipotetik manajemen konflik organisasi agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses manajemen konflik. Terdapat beberapa model hipotetik manajemen konflik yang ditawarkan untuk meningkatkan kinerja produktivitas organisasi, dan perencanaan model dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tahap awal prosedur implementasi berupa identifikasi masalah yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Pemimpin harus bisa membedakan antara masalah konflik dengan masalah yang menyebabkan konflik. Yang kedua yaitu klasifikasi masalah. Dari berbagai macam sumber konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kurangnya koordinasi antar kelompok. Yang kedua yaitu kelemahan sistem kontrol organisasi. Klasifikasi konflik yang bersifat fungsional dan fungsional. Yang pertama, konflik fungsional dapat dijelaskan sebagai perbedaan pemikiran, inisiatif atau pertentangan antar individu atau kelompok yang mengkritis persoalan-persoalan yang menghambat pencapaian tujuan sampai ditemukannya solusi hingga dapat memperlancar aktivitas organisasi. Yang kedua, sedangkan konflik fungsional adalah pertentangan, perselisihan atau perbedaan persepsi antar individu atau kelompok dalam lokasi sumber daya organisasi atau perbedaan pemahaman dalam menerjemahkan program yang berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengganggu target organisasi. Pengelompokan jenis-jenis konflik, sumber-sumber konflik, dan klasifikasi terhadap konflik yang bersifat fungsional dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah dan pemilihan pendekatan manajemen konflik yang akan ditetapkan. Yang ketiga yaitu analisis masalah. Analisis masalah dilakukan untuk mengetahui apakah kategori penting atau mendesak untuk menyelesaikan atau dapat ditunda dengan memperhatikan kemampuan suatu organisasi. Yang B, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kita harus memperhatikan yang pertama yaitu penentuan metode atau pendekatan.
Penentuan atau pemilihan pendekatan sangat bergantung pada masalah yang muncul dan kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik agar menjadi kekuatan organisasi. Sejumlah pendekatan yang sering digunakan adalah resolusi konflik, stimulasi konflik, dan pengurangan reduce konflik. Penyelesaian masalah melalui manajemen konflik. Pendekatan manajemen konflik merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukan analisis masalah. Evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam keseluruhan proses manajemen konflik. Dengan mengetahui pencapaian pelaksanaan manajemen konflik yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan, maka kegiatan evaluasi merupakan langkah yang kritis karena menjadi landasan untuk melakukan koreksi maupun kemantapan pada langkah-langkah sebelumnya. Yang ketiga yaitu kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan secara kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi mampu menyesuaikan keadaan dan secara terus-menerus mengembangkan kemampuan guna mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis dan menjadikan organisasi learning organization. Yang kedua, setiap organisasi menyadari perbedaan pendapat, kreativitas, tujuan, dan lain-lain. Yang ketiga, pemimpin mampu menentukan strategi manajemen konflik secara tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang keempat, setiap anggota organisasi kritis terhadap persoalan yang mengganggu aktivitas pencapaian tujuan dan bertanggung jawab terhadap kemampuan organisasi. Yang kelima, pemimpin dan anggota organisasi bersikap positif terhadap peristiwa konflik depresepsi sebagai dinamika organisasi dan sebagainya. Pendekatan manajemen konflik yang ditetapkan sebagai dampak positif dan fungsional sehingga dapat meningkatkan sebagai pemahaman terhadap berbagai masalah yang tumbuh. Yang ketujuh, dapat meningkatkan kinerja karyawan dan secara keseluruhan dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.